Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel MMA Story. UFC terbaru di tahun 2026 ini dibuka dengan pertarungan dahsyat Justin Gaethje versus Paddy Pimblett. Pertarungan yang menjanjikan hiburan berkelas bagi para pecinta MMA. Selain itu, ini juga merupakan perebutan sabuk interim lightweight yang ditinggal Ilia Topuria. Keduanya sudah pasti selalu menyajikan aksi-aksi epik tak terduga yang liar dan brutal, terutama Justin Gaethje yang tak sekalipun tampil mengecewakan. Ia merupakan perwujudan. Begitupun Paddy Pimblett, ia sudah bersinar sejak awal kemunculannya. Gaya bertarung yang agresif dan selalu mencari finish membuat pertarungannya selalu menarik. Ditambah trash talk segar, aksen Britishnya yang kental membuat nama Paddy cepat meroket. Apakah pengalaman dan keganasan Gaethje akan kembali berjaya atau justru inilah momen Paddy Pimblett mencetak sejarah terbesar dalam karirnya? Mari kita bahas secara mendalam pertarungan pembuka UFC di tahun 2026 ini. Justin Gaethje versus Paddy Pimblett di UFC 324. Kita mulai dari Justin Gaethje. Tak ada fans UFC yang tak menyukainya. Perjalanannya di UFC begitu menarik. Ia sudah menjadi bintang sejak awal kemunculannya karena mental gladiatornya yang memikat semua fans. Gaethje tak akan pernah mundur. Ia akan mengambil semua resiko sebesar apapun itu. Gaethje bukan hanya petarung keras, ia juga mesin penghancur ritme. Power dan damage output Gaethje sangat besar, ditambah low kick Gaethje yang merusak membuat lawan-lawannya sering kehilangan arah. Dan sekali terkena pukulan bersihnya, pergerakan lawan bisa langsung berubah dan tak jarang tumbang. Pengalaman di level elite Gaethje jauh di atas Pimblett. Ia sudah melawan hampir semua juara, Khabib, Tony Ferguson, Poirier, Oliveira, Chandler, Holloway, dan lain-lain. Ia terbiasa berada di tekanan laga besar level tertinggi. Takedown defense-nya sangat underrated, sulit dijatuhkan dan cepat bangkit. Fight IQ-nya kini berkembang. Gaethje versi sekarang lebih sabar, tidak lagi sekedar brawl tanpa perhitungan. Terlihat di pertarungan terakhirnya melawan Rafael Fiziev. Namun Gaethje bukan tanpa celah, submission defense-nya masih jadi titik rawan. Jika pertarungan masuk ke grappling berkepanjangan, ia selalu kesulitan. Usia dan damage akumulatifnya mulai terlihat, ia mulai sedikit melambat. Namun pertanyaannya, apakah Paddy Pimblett cukup berbahaya untuk mengeksploitasi celah itu? Mari kita analisa kekuatan dan kelemahan Paddy Pimblett. Submission game dan grapplingnya sangat kreatif. Transisi cepat dari scramble ke submission Pimblett luar biasa. Ia sangat pintar menemukan celah untuk mengunci lawannya. Di area ini Pimblett sangat berbahaya dan mematikan. Bisa dibilang inilah senjata utamanya. Mentalitas dan kepercayaan dirinya juga memang dahsyat. Ia tidak takut nama besar. Semakin besar panggung, semakin besar kepercayaan dirinya. Pimblett memang seperti sudah siap menjadi bintang sejak awal. Gaya bertarungnya unpredictable, sulit sekali dibaca. Strikingnya memang terlihat berantakan tapi sering efektif dan justru membingungkan lawan. Sudut serangannya sulit ditebak, begitu random seolah-olah tak ada ritme. Daya tahan dan recovery-nya juga teruji. Paddy sangat tahan banting, ia juga tidak mudah panik saat tertekan. Namun melawan Gaethje adalah level berbeda. Defensive strikingnya sangat terbuka, sering terkena pukulan bersih lawan. Footworknya yang aneh bisa dihukum oleh low kick Gaethje. Ia belum teruji penuh melawan striker elit kelas atas. Disinilah pertanyaan besar muncul, bisakah Paddy bertahan cukup lama untuk membawa laga ke ground?
Pertarungan ini memang akan sangat ketat dan sulit diprediksi. Keduanya masing-masing punya peluang besar. Gaethje sangat lemah di submission game, sedangkan Paddy sangat ahli urusan submission. Namun mampukah Paddy membawa Gaethje ke ground? Karena bisa jadi ia keburu tepar sebelum melakukannya. Karena semua pertarungan dimulai di area atas dan striking Gaethje sangat merusak. Sedangkan striking defense-nya Paddy lumayan kacau, selalu mudah ditembus lawan. Ia mungkin bisa meracik strategi terefektif untuk bisa mengalahkan Gaethje. Namun jika harus memprediksi, di atas kertas sebenarnya Gaethje lebih unggul. Ia punya banyak hal yang tak dimiliki Paddy, terutama pengalaman, power, konsistensi, dan mental gladiatornya menjadi faktor utama. Jika Gaethje mampu bersabar dan memaksimalkan fight IQ-nya, seperti saat melawan Tony atau Vizip, mudah sekali baginya untuk menang melawan Paddy Pimblett. Namun dengan mode brutal sekalipun, Gaethje sangat mungkin menang. Pertahanan striking Paddy lemah, sedangkan output damage Gaethje sangat besar, ditambah low kick merusaknya sangat bisa membuat Paddy kehilangan arah. Namun tentu MMA bukan matematika. Jika Paddy Pimblett berhasil bertahan dari badai awal, membuat Gaethje frustasi lalu menemukan celah di ground, maka Paddy bisa menang. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan menjadi malamnya Justin Gaethje membuktikan dirinya masih raja perang di lightweight, atau justru malam lahirnya superstar baru bernama Paddy Pimblett yang tentu menjadi proyeksi mega fight UFC melawan musuh bebuyutannya Ilia Topuria? Tulis saja prediksi kalian di kolom komentar. Jika suka analisa seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena di channel ini kita tidak hanya menonton pertarungan, kita juga membedahnya. Sampai jumpa lagi di video MMA Story berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.